Relawan Ganjar Mahfud dianiaya anggota TNI. Peristiwa ini membuat suhu politik semakin panas jelang pemilu. Benarkah penganiayaan ini murni kesalahpahaman? Dan bagaimana kronologi sebenarnya? Kita diskusi bahas ini. Sabtu 30 Desember 2023, sejumlah relawan yang baru saja mengikuti kampanye Paslon 03 melintas di depan markas Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali. Saat itu, sebagian di antaranya menggunakan motor berknalpot brong yang disebut-sebut memancing riuh kondisi di lokasi. Peristiwa ini terekam CCTV dan membuat heboh media sosial. 7 orang relawan Ganjar Mahfud terluka, 2 di antaranya dirawat intensif. Pasca kejadian, Dandim 0724 Boyolali langsung angkat suara menjelaskan bagaimana kronologis kejadian pada saat itu. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat di tempat asrama Kompi Senapan B Yonif 408 Subrasta. Saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong. Melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut. Untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Setelah terjadi penganiayaan, selanjutnya beberapa korban dibawa ke RSU Pandanaran, Boyolali untuk mendapat pertolongan dan saat ini masih ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Panglima TNI juga menyatakan sudah menangani kasus penganiayaan di institusi yang ia pimpin. Kejadian yang di Boyolali itu, kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud juga angkat suara. Keduanya menyayangkan peristiwa ini terjadi. Saat menjenguk relawannya yang dianiaya di rumah sakit, Ganjar menyatakan peristiwa ini terjadi begitu saja tanpa ada komunikasi sebelumnya. Sementara Mahfud MD menyatakan sportivitas TNI dipertaruhkan menyelesaikan kasus ini. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi 2 hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Dan sejauh yang saya dengar dari kalangan TNI sudah ditindak. Dan itu memang harus ditindak dan tidak mungkin tidak diketahui pelakunya. Karena CCTV di jalan itu sudah menunjukkan siapa orang-orangnya dan bagaimana terjadinya. Menyembunyikan hal seperti ini sesuatu yang tidak mungkin, sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja. Saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. TPN Ganjar Mahfud meminta kasus ini segera diselesaikan karena menyangkut integritas jalannya pemilihan umum. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted, pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah, karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjamin. Nah, peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted, integritas pemilu itu bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan kami ngotot sekali, kami sangat keras menuntut supaya kasus ini
diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengamat politik menilai peristiwa penganiayaan relawan Ganjar dan Mahfud di Boyolali dapat menambah rasa kekhawatiran publik di tengah panasnya situasi jelang pemilu. Iya, pertama tentu sangat kita sesalkan ya, karena ini menambah situasi mengkhawatirkan menjelang pelaksanaan pemilu. Padahal pelaksanaannya sendiri menurut saya sudah banyak catatan-catatan yang lumayan mengkhawatirkan kan, dari surat suara yang tercoblos ya, pelanggaran pemilu di sana sini, nuansa politik uang yang terlihat marak sekali terjadi begitu ya. Lalu dugaan ada ketidaknetralan institusi negara begitu ya, ditambah juga dengan kekerasan seperti itu akan menguatkan apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini begitu ya. Nah, jadi itu satu. Nah, yang kedua, sebetulnya dalam pemilu yang demokratik itu ya, salah satu yang penting untuk dijaga itu adalah perasaan nyaman bagi para pemilih untuk datang ke TPS gitu. Peristiwa Boyolali itu menambah rasa khawatir ya yang makin meningkat di tengah masyarakat. Dan juga saya kira menambah rasa asumsi yang sudah terbangun selama ini di tengah masyarakat bahwa memang aparatus negara kita ini punya kecenderungan politik tertentu begitu untuk mendukung salah satu paslon. Mengusut tuntas kasus penganiayaan ini tentu harus dilakukan agar panasnya suhu politik jelang pemilu bisa diredam. Dan yang dilakukan para elit adalah menahan diri dan ikut mendinginkan suasana agar kondusivitas jelang pemilu bisa dijaga. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.